Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Mujiawati, Prodi Akuntansi 6 sore. Di sini saya akan menjelaskan penting peran audit terhadap perusahaan kepada orang tua saya sendiri. Di sini laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sarana untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, di mana kondisi keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangannya. Di samping itu, laporan keuangan untuk memenuhi akuntabilitas yang dituntut oleh para pihak yang berkepentingan, guna menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Maka, laporan keuangan disajikan oleh entitas bisnis diharapkan memiliki jaminan kebenaran dan kewajaran. Jadi, laporan keuangan ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan tersebut. Di sini audit merupakan hal yang cukup penting bagi perusahaan karena memberikan pengaruh besar dalam jaminan kebenaran dan kewajaran atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Pada awal perkembangannya, audit hanya digunakan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Kemudian berkembang menjadi pemeriksa laporan keuangan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Di sini tuh peran audit tuh yang cukup penting karena audit itu untuk memastikan laporan keuangan yang dikelola oleh perusahaan itu dengan benar atau tidak, apakah ada kecurangan atau tidak. Seiring berkembangnya kebutuhan perusahaan pada saat ini, fungsi audit semakin berkembang dan penting sehingga menimbulkan kebutuhan dari pemerintah, analis keuangan, investor, pemegang saham, bank, dan masyarakat untuk menilai kualitas manajemen dari hasil operasi dan prestasi manajemen dalam menjalankan perusahaan. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, dibutuhkan audit atas laporan keuangan sebagai sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksana tanggung jawab perusahaan dalam menilai kewajaran atas laporan keuangan dan membantu perusahaan dalam memberikan analisis, penilaian, rekomendasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. Jadi fungsi audit juga itu untuk untuk memastikan keuangan perusahaan itu benar-benar real, tidak ada manipulasi, tidak ada yang di setting gitu. Perkembangan dunia usaha dewasa ini telah menjelaskan bahwa kebutuhan akan audit semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin terbuka. Perkembangan dunia usaha dewasa ini telah menjelaskan bahwa kebutuhan akan audit semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin terbuka di mana kepemilikan terhadap entitas usaha yang terdiri dari saham dan investasi dapat dimiliki oleh berbagai pihak. Terpisahnya antar pemilik dan pengelola mengharuskan laporan keuangan yang dibuat dan disajikan oleh manajemen kepada pemilik diperiksa kebenaran dan kewajaran sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi di sini tuh audit juga harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan. Audit merupakan suatu pemeriksa yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Sedangkan tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu kelengkapan. Kelengkapan ini untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Yang kedua yaitu ketetapan, untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar dan diklasifikasikan. Yang ketiga yaitu ekstensi,
yaitu untuk memastikan semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu. Selanjutnya itulah penilaian, itu memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Selanjutnya yaitu klasifikasi, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan secara tepat. Yang jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien telah diklasifikasi dengan tepat. Yang selanjutnya itu ketepatan, yaitu untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Selanjutnya yaitu pisah batas pengungkapan. Nah, jadi intinya di sini itu kita itu harus benar-benar teliti untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan, harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam PSAK. Nah, audit juga dikembangkan dan dapat dilaksanakan karena audit itu memberikan banyak manfaat bagi dunia bisnis, yang kegiatan itu semakin lama semakin kompleks, terutama oleh pelaku ekonomi yang memiliki laporan audit sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi setiap perusahaan itu pasti mempunyai auditor dan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi masyarakat itu tidak ragu-ragu terhadap laporan perusahaan bagi perusahaan tersebut. Baik dengan gitu. Nah, jadi laporan perusahaan itu harus diaudit oleh auditor untuk masyarakat percaya terhadap perusahaan tersebut. Sekian penjelasan saya terhadap orang tua saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.